Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak kelas 6 yang soleh dan solehah. Ya, hari ini bertemu kembali dengan Ibu Syamsinar pada pembelajaran tematik di tema Selamatkan Makhluk Hidup, masih di tema subtema 2 yaitu hewan sahabatku. Ya baik, untuk materi hari ini Ibu akan menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan ya. Melanjutkan materi yang pekan lalu ya, minggu lalu. Perkembangbiakan hewan itu ada dua, yaitu perkembangbiakan generatif dan perkembangbiakan vegetatif. Pada pertemuan kemarin, Ibu sudah menjelaskan tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Masih ingat ya? Yaitu secara ovivar atau bertelur, kemudian vivivar melahirkan, dan yang ketiga secara ovovivivar bertelur kemudian melahirkan. Nah, masih ingat juga ya contoh hewan yang berkembang biak secara ovivar. Contohnya ayam, kemudian bebek, ya, angsa. Nah, cirinya hewan yang tidak memiliki daun telinga, kemudian hewan yang mengerami telurnya. Kemudian yang kedua, hewan yang berkembang biak secara vivivar, contohnya ada sapi, kambing, kerbau. Nah, ciri-cirinya hewan yang memiliki daun telinga, kemudian seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut. Nah, kemudian yang ketiga, yang berkembang biak secara ovovivivar. Ya, ini bertelur kemudian melahirkan. Jadi embrio atau bakal individu berkembang di dalam telur, kemudian menetas, setelah itu baru dikeluarkan dengan cara melahirkan. Nah, itu dengan cara ovovivivar. Ya, baik, sekarang Ibu lanjut. Materi hari ini adalah perkembangbiakan hewan secara vegetatif. Ya, perkembangbiakan hewan secara vegetatif maksudnya adalah perkembangbiakan hewan yang tidak melibatkan induk jantan dan induk betina, artinya tidak melalui perkawinan. Ini ada beberapa jenis, ada beberapa cara hewan yang berkembang biak secara vegetatif. Yang pertama dengan bertunas, yang kedua fragmentasi. Nah, bertunas adalah jadi bukan hanya tumbuhan, hewan pun berkembang biak dengan cara bertunas. Bertunas adalah individu baru yang tumbuh keluar dari individu yang sudah ada. Ya, artinya bakal individu baru muncul dari tubuh induknya. Itu yang dimaksud dengan bertunas. Kemudian yang kedua, perkembangbiakan secara fragmentasi, yaitu pematahan tubuh menjadi beberapa bagian. Kemudian diikuti dengan pertumbuhan kembali bagian-bagian tubuh yang hilang atau regenerasi sehingga dihasilkan individu yang lebih lengkap. Nah, maksudnya hewan melakukan pematahan atau terpotong tubuhnya menjadi beberapa bagian. Nah, tubuh yang terpotong tadi akan tumbuh ya, menghasilkan individu yang lebih lengkap ya dengan cara regenerasi. Seperti itu. Kemudian yang ketiga dengan cara membelah diri. Nah, ini hanya ada pada satu hewan yaitu amuba. Bisa dilihat, diperhatikan gambarnya ya nak ya. Yang dimaksud dengan membelah diri di sini adalah membelah inti sel, karena memang amuba ini adalah hewan bersel satu. Lihat, diperhatikan gambar nomor 1. Gambar nomor 2 itu membelah inti sel. Kemudian cairan dan dinding selnya membelah ya, seperti di gambar nomor 3. Akhirnya setelah membelah jadilah 2 individu baru. Lihat tahapannya di gambar nomor 4, nomor 5 dan nomor 6. Jadi setelah inti sel terbelah, kemudian cairan dinding selnya pun membelah, sehingga setelah membelah jadilah 2 individu baru. Itu untuk hewan bersel satu yaitu amuba. Kita lanjut, perkembangbiakan dengan bertunas. Nah, tadi ya, jadi bukan hanya tumbuhan, hewan pun melakukan perkembangbiakan dengan bertunas.
Bisa dilihat, diperhatikan gambarnya. Ini adalah contohnya hidra. Hidra berkembang biak dengan cara bertunas. Lihat, perhatikan gambar nomor 1 sudah mulai terlihat tunasnya. Kemudian di gambar nomor 2 tunasnya sudah mulai berkembang, sudah mulai agak besar. Di gambar nomor 3 tunasnya menjadi lebih besar, ya, sudah mulai terlihat adanya pemisahan diri, ya, melepaskan diri dari induknya. Nah, di gambar nomor 4 tunas sudah benar-benar terlepas dari tubuh induknya. Nah, jadi tunas yang terlepas dari tubuh induknya nanti akan menjadi individu baru, ya. Begitu seterusnya. Itu cara perkembangbiakan dengan cara bertunas. Contohnya hidra. Oke, kemudian dilanjut ada lagi anemon, ya. Ini lihat, diperhatikan hewannya sama seperti hidra tadi. Jadi berkembang biak dengan bertunas. Perhatikan tunasnya terlihat, kemudian nanti bisa lama-kelamaan melepaskan diri, kemudian tumbuh jadi individu baru, ya, begitu seterusnya. Ya, kemudian yang ketiga contohnya adalah ubur-ubur. Lihat, bisa diperhatikan jelas ya gambarnya, ya. Nah, ubur-ubur pun sama seperti hidra dan anemon dengan cara bertunas, kemudian tunasnya akan menjadi individu yang lebih lengkap, ya. Oke, sampai sini jelas ya dengan cara bertunas. Kemudian ibu lanjut perkembangbiakan dengan fragmentasi. Nah, ini bisa dilihat, diperhatikan. Salah satu contohnya adalah cacing planaria. Ya, diamati gambarnya. Dari cacing planaria yang individu utuh, kemudian lihat membelah menjadi 3 bagian. Lihat, perhatikan gambar yang di dalam kotak merah. Kemudian bagian kepala nanti lama-lama akan tumbuh, ya, anggota-anggota yang lainnya yang hilang nanti akan menjadi individu yang lebih lengkap. Begitu juga pada bagian ekor dan pada bagian badannya. Semua ketiga bagian tersebut nanti lama-kelamaan akan muncul anggota-anggota tubuh yang hilang tadi, sehingga jadilah cacing planaria yang lengkap anggota tubuhnya, seperti gambar yang di sebelah kanan. Nah, itu hasil dari fragmentasinya. Ya, kemudian bintang laut. Nah, bintang laut juga sama, berkembang biak dengan cara fragmentasi, ya, atau pematahan, ya, pemotongan. Ya, sampai di sini Ibu harap materi yang Ibu sampaikan cukup. Ya, terima kasih, semoga bisa dipahami. Jika ada hal-hal yang tidak dimengerti, silakan tanyakan ke wali kelasnya masing-masing. Nah, untuk penutup hari ini, ya, Ibu berikan latihannya di buku pendamping halaman 16, latihan 2, kemudian dilanjut di halaman 17 sampai 19, yaitu pada latihan penilaian harian subtema 2, hanya pilihan ganda saja. Ya, silakan dikerjakan dengan baik, ya, silakan hasilnya dilaporkan ke gurunya masing-masing. Ya, terima kasih, sampai di sini dulu pertemuan kita, semoga bermanfaat. Kita lanjutkan pertemuan berikutnya, mudah-mudahan bisa dipahami. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.